Jelaslah, dia harus begitu. Natasha yang tak mendengarkan ucapan Levin asik menyimpulkan pikirannya. Oh, jadi itu rahasia dia, agar mempunyai kulit putih seperti salju. Kesimpulan macam apa itu? Kepala Levin menggeleng pelan terkekeh mendengar penuturan Natasha. Kalau gitu aku juga akan coba deh mulai besok pakai payung, supaya kulitku juga jadi putih seperti dia. Semangat Natasha menatap warna kulit di lengannya. Kamu seperti dia? Tanya Levin yang sudah tak bisa menahan tawa lagi. Yang dibalas anggukan polos dari Natasha. Jangan deh, kau kan orang normal dan kulitmu juga udah putih. Putih sehat lagi, berbeda dengan dia. Kedua mata Natasha menyipit tak suka. Kenapa aku merasa perkataanmu seakan memojokkan Pianza orang tidak normal? Jangan menghina dia deh, Pin. Levin menghembuskan napas pelan, mengusap gemas pada puncuk kepala Natasha yang masih saja tidak mengerti. Aku bilang begitu karena memang dia memiliki permasalahan pada kulitnya yang tidak boleh terpapar sinar matahari. Alis Natasha tertaut semakin bingung mencerna ucapan. Tidak boleh. Maksudnya, lagi-lagi Levin menghembuskan napas pelan, dia mulai melangkah dengan santai diikuti oleh Asya. Dia itu albino, bukan bule. Dia tidak akan berpakaian seperti itu jika saja kulitnya tidak bermasalah. Bagi mereka matahari adalah musuhnya. Jadi kamu tidak harus melakukan hal yang sama seperti dia. Karena kamu tidak memiliki kekurangan apapun yang mengharuskan seperti itu. Natasha mencerna penuturan panjang itu hingga beberapa saat keheningan membentang di antara mereka berdua. Matahari adalah musuh Pianza. Jadi Pianza nggak bisa bermain di luar rumah dong? Apa benar begitu? Tidak mungkin deh. Buktinya dia sekarang sedang di luar rumah kan? Sa, panggilan Levin membuyarkan lamunan Natasha. Oh iya, Natasha tersentak refleks menyahuti. Mau langsung pulang kagak? Apa mau mampir dulu kemana? Tanya Levin yang kini keduanya tengah berdiri di halte bus. Ke toko kesenian dulu deh. Bahan lukisku sudah habis. Tersenyum, Levin menggenggam sebelah tangan Natasha saat sebuah bis berhenti tepat di hadapan mereka. Kalau gitu, capcus ke toko kesenian yang ada di Jalan 4 aja. Kamu kan biasa beli di toko sana. Kata Levin berjalan masuk ke dalam bis yang kebetulan pintu bis telah terbuka lebar. Emang mau ke sana? Disusul Natasha mengikutinya dari belakang. Di dalam bis, semua kursi tampak sudah penuh terisi, hanya tersisa satu kursi kosong dekat jendela bagian tengah. Segera Levin mempersilahkan Natasha untuk duduk di kursi kosong tersebut. Sementara dirinya berdiri dekat tiang kursi menjaga gadis itu agar tidak terganggu oleh orang lain yang berdiri. Bus mulai melaju dengan kecepatan sedang membawa mereka berdua. Wah, baru kali ini Asa naik bis. Ternyata seru juga ya. Celoteh Natasha berbinar senang dengan pandangan terus menyapu sekeliling. Mendengar celotehan Natasha seketika membuat Levin terdiam menatap dalam pada gadis yang tampak antusias senang itu. Ini bukan pertama kalinya buat lo, Sa. Dalam beberapa menit itu tidak ada yang mau memulai percakapan di antara mereka berdua. Yang sibuk dengan pikiran masing-masing setelah puas melihat sekitar, akhirnya Natasha memilih terdiam memalingkan muka ke arah jendela. Dia melihat pemandangan luar dengan semilir angin sepoi-sepoi dari kaca jendela yang terbuka cukup lebar. Baru juga beberapa menit merasakan dinginnya angin menerpa kulit wajah, secara tiba-tiba Levin merunduk lalu menutup kaca jendela. Kaget Natasha secara refleks menggerakkan kepala hingga wajah mereka saling berhadapan hanya berjarak beberapa sentimeter. Kaget aku. Natasha sedikit memundurkan kepala hingga mentok ke permukaan kursi agar jarak wajah mereka sedikit menjauh, namun tetap saja jarak mereka masih sangat dekat. Dekat sekali. Sebersih terwarna merah di kedua pipi Levin dan segera memalingkan muka ke arah lain untuk menyembunyikannya. Kok wajahmu merah, Pin?
Kamu demam ya? Natasha bertanya dengan tangan terangkat hendak menyentuh kening pria tampan di hadapannya, namun Levin segera menghindar. Aku baik-baik saja. Segera Levin kembali menegakkan tubuh masih memalingkan muka. Itu jendelanya ditutup saja. Bisa repot kalau kamu masuk angin. Kepala Natasha tengadah masih memperhatikan raut wajah Levin yang masih terlihat merah padam. Dari sorot mata Asya terbersit rasa khawatir bercampur bingung karena sejak tadi Levin masih baik-baik saja. Kamu beneran enggak apa-apa, Pin? Kalau kamu enggak enak badan, mending kita langsung pulang aja. Daripada nanti kamu pingsan di jalan. Hembusan napas panjang keluar dari mulut Levin mencoba mengontrol kembali agar jantungnya tidak berdegup kencang lagi. Dan sepertinya itu mulai berhasil, dia kembali menatap Natasha dengan senyuman tipis sebagai tanda bahwa dia baik-baik saja. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Sebelah tangan Levin terulur mengusap puncuk kepala Natasha dengan lembut. Rupanya anak kelinciku bisa khawatir juga sama aku. Natasha membuang muka ke kaca jendela seraya menurunkan tangan Levin dari puncuk kepalanya. Aku bukan anak kelinci tahu. Lagian, jelas saja aku akan cemas. Kalau nanti tiba-tiba kamu pingsan di jalan gimana? Aku tidak akan sanggup gendong kamu. Kan badan kamu itu lebih gede daripada aku. Levin terkekeh senang kembali mengusap gemas puncuk kepala Natasha yang menurutnya ekspresi wajah Asya saat ini terlihat sangat menggemaskan. Memang benar, kamu itu masih anak kelinciku. Asa udah gede tahu, jangan panggil kelinci lagi. Sembala Natasha dengan wajah cemburut. Iya deh. Kekehan Levin seketika terhenti karena ponsel yang berada di jas alamatnya berdering menandakan ada sebuah panggilan masuk. Dengan malas dia merogoh ponsel dari saku lalu melihat layar yang menyala berkedip itu untuk melihat nama si penelpon. Mau apa sih dia? Gumam Levin sembari menekan tombol hijau menjawab panggilan tersebut, kemudian menempelkannya ke telinga. Kenapa bang? Levin langsung bertanya pada orang yang menelpon tersebut tanpa menyapa terlebih dahulu. Rafa bilang kau pulang dengan Asa. Ucap Fatih dari seberang telepon tanpa basa-basi langsung bertanya ke inti. Iya, kenapa gitu? Naik apa? Bus. Kenapa kau ngajak Asa naik bus? Dalam bus kan selalu berdempet-dempetan. Kalau dia terinjak gimana? Harusnya kau naik taksi. Oceh Fatih yang terdengar menggebu sampai-sampai Levin menjauhkan ponsel karena suara Fatih terdengar cukup keras. Alah, parno amat sih bang. Tenang saja kali, meskipun badan dia kecil dan lembek kegesek dikit langsung memar. Tapi gue masih bisa lah ngelindunginya dari angin kalau dia keseret angin.